Ya, Nando Pusung. Silakan Nando Pusung. Silakan. Oke. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke. Silakan Bang. Kenalan Ya, dulu selamat Bang. malam. Islam, Kristen atau apa? Silakan. Kristen saya, Bang. Silakan. Saya Kristen. Yang mana yang ingin mau Anda tunjukkan? Nah, ini saya sudah lama mengikuti Bang Edis ya. Sudah Silakan. cukup lama, sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya. Tapi yang menjadi permasalahan di nomor 7 ini. Nomor 7. Ya. Penyembahan, Ya. penyaliban Bukan, Yesus bukan. Ya. adalah perbuatan iblis. Menurut Anda Ya. salah itu statement itu? Saya nggak langsung mengatakan itu salah, Bang. Tapi maksud saya, mungkin Bang Edis kurang menjelaskan lebih spesifik. Gak Jadi, bisa Bang, kalau tinggal- di tulisan begini kan nanti nggak cukup huruf-hurufnya. Jadi kita buat yang simpel-simpel begini. Maksudnya, maaf Bang, saya potong. Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis, maksudnya iblis yang lakukan penyaliban itu kah? Maksud Abang? Oke, menurut Anda siapa yang melakukan penyaliban terhadap Yesus? Apakah murid-murid Tuhan Yesus sendiri selain daripada Yudas Iskariot? Oke, jadi menurut saya yang melakukan penyaliban itu, ini menurut pandangan saya yang saya pahami ya. Ini karena sudah ada di Perjanjian Lama juga tentang nubuatan di mana Yesus itu memang harus disalibkan. Oke, saya Saya tidak rasa tanya Abang sudah nubuatan, tahu. Bang. Begini, Ya. Bang, saya tidak tanya nubuatan. Ketika Anda membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru, siapakah orang-orang yang menyalibkan Yesus? Ya, untuk secara fisik yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang orang-orang Romawi yang ditunggangi oleh orang-orang Yahudi. Oke. Dan tentunya ada keterlibatan iblis di dalamnya. Oke. Gitu, Jadi menurut Itu Anda menurut saya. perbuatan tersebut menurut Anda adalah perbuatan daripada orang-orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan atau dikuasai oleh iblis? Tentunya kalau perbuatan yang jahat dalam tanda kutip, perbuatan jahat pasti itu dari iblis. Dari iblis. Oke. Berarti statement itu betul atau salah yang saya tulis itu? Kalau untuk tindakan penyaliban itu tindakan dilakukan oleh iblis, ya. Namun untuk karya keselamatan, nubuatan, Bang, pasti kita memang nggak harus bahas ada karya penyaliban. keselamatan, Bang. Jadi lari kita ke keselamatan, Bang. Bang, fokus kita adalah perbuatan penyaliban, Bang. Perbuatan Iya, perbuatan. pembunuhan. Ya, saya tahu. Saya paham. Jadi Bang. begini Bang Saya ya, paham. statement itu adalah statement yang keluar dari pertanyaan seorang muslim yang sedang berdebat dengan saya. Oke? Ya, saya tahu. Ya. Ketika seorang muslim berdebat dengan saya, mereka bertanya, apa motifnya? Siapa yang ingin membunuh Yesus? Biar ngapa? Karena di dalam pikiran orang-orang Islam yang berdebat dengan saya, karena mereka kebanyakan debatnya dengan RK dan kawan-kawan, orang-orang yang menyalib Yesus itu bertujuan ingin melakukan penebusan dosa. Abang tahu itu? Ya, tahu. Ada tahu. orang-orang Kristen begini Bang. Ada orang-orang Kristen yang dia itu mau berapologet untuk mencari koin biar dapat koin begitu. Karena Edis berapologet, maka mereka ingin ikut-ikutan. Nah, tetapi mereka mengeluarkan argumen seperti ini bahwa tujuan Yesus disalib adalah untuk menebus dosa. Begitu. Jadi ketika mereka memukuli Yesus, mencambuki, kemudian menggantungannya kepada tiang, mereka sedang melakukan ritual penebusan dosa. Apakah Anda setuju itu? Tidak saya. Iya sudah, makanya yang kita bahas bukan soal keselamatan Bang. Yang kita bahas perbuatan penyaliban itu. Apakah perbuatan penyaliban itu adalah dari iblis?
Ya, kalau perbuatan saya meyakini itu dari iblis. Kalau Oke. perbuatan. Ya sudah Tapi berarti selesai. tapi apakah terakhir ya bang? Hmm. Tapi apakah abang percaya itu sudah ada dalam nubuatan di Perjanjian Lama? Sudah diberitahu, Bang. Diberitahu. Ya. Bahwasanya akan Dengan cara terjadi. yang seperti itu, dengan Ya. cara penyaliban itu. Iya, sudah diberitahu di dalam Perjanjian Lama, tetapi tidak spesifik bahwasanya penderitaan yang dialami oleh Mesias itu adalah dengan cara disalibkan. Yang diberitahu di dalam Perjanjian Lama adalah bahwa Mesias itu akan menderita, sengsara dan wafat. Ya betul. Ya. Seperti itu. Oke? Oke. Oke, berarti Sudah? saya pikir Macet, Bang. Abang nonton nggak waktu itu diskusinya? sebelumnya mungkin saya salah paham ya. Ya, abang nonton nggak pada waktu itu diskusinya? Macet, Bang. Sama Bang RK ya. Sama Bang RK juga Yusuf PI. Nggak, tadi abang putus. Abang nonton nggak diskusinya itu? Kenapa Ya. statement itu bisa keluar? Ya, saya nonton. Ya. Tapi Dengan memang Yusuf belum PI. seterang ini, Bang. Ya, ya. Tapi belum segamblang ini sih. Awalnya saya pikir Lebih Bang gamblang Edi lagi sebenarnya udah- dalam video itu. Lebih gamblang lagi dalam video itu sebenarnya. Kalau abang tonton. Mungkin abang tidak nonton. memang oh itu udah viral loh Bang. Itu udah nggak mau ditonton juga, dia pasti lewat di VT-VT-nya Abang itu. Iya, kalau video penuhnya itu video saya sedang berdebat dengan Yusuf PI. Karena Yusuf PI berkata bahwa berarti iblis itu berjasa di dalam keselamatan tersebut. Karena apa? Karena penyaliban Yesus atau perbuatan untuk menyalib Yesus itu adalah rancangan ataupun ibaratnya dalangnya lah. Dalangnya itu adalah Bapa di sorga, begitu. Anda Kalau setuju memang bahwa seperti dalang itu, dari penyaliban itu ya. adalah Bapa di sorga yang mengutus Yesus? Untuk kalau saya melihat dari Bapak Abraham juga merencanakan untuk mengorbankan anaknya, namun dibatalkan ya. Bang, jangan kebahas Saya ke bingung, anaknya saya Abraham, bingung, Bang. Bang. Jadi lari kita, Bang. Gini loh. Menurut Anda, apakah Bapa di sorga kah yang menjadi dalang penyaliban Yesus? Kalau secara implisit sepertinya iya sih. Tapi Oke, mungkin baik. tidak dengan Setuju. hukuman. Baik. Baik, berarti menurut Anda Bapa di sorga lah dalangnya yang menyalibkan Yesus. Setuju? Iya. Oke, baik. Ini statement-statement yang mirip dengan bombong. Baik. Saya tidak setuju dengan bom, Mbak. Bang Edis, maaf saya. Tapi dia sangat mengeluarkan statement yang sama. Dia mengeluarkan statement yang sama bahwa Bapa di sorga sendirilah yang menjadi dalang penyaliban Yesus. Begitu. Jadi di balik orang-orang yang menyalib Yesus itu adalah Bapa di sorga sendiri. Dialah yang merancangkan semuanya itu supaya itu terjadi gitu loh. Dia yang ingin supaya orang-orang itu membunuh Yesus, menyalib Yesus, begitu. Ya, terus apa yang menjadi power dari Bapa di surga, Bang Edis? Yang menjadi power Untuk keselamatan kita. ya dengan cara Selain cara mengorbankan membangkitkan Yesus. Oke, berarti kesimpulannya seperti ini, saya bisa tarik kesimpulan. Mungkin kalau Yesus ada hidup di zaman ini, mungkin hukumannya mengikuti dengan seperti zaman yang saat ini. Mungkin bukan disalibkan. Bisa jadi seperti itu ya Bang? Kita jangan bicara kemana-mana, Bang. Jadi kita jadi berandai-andai. Maksudnya begini Bang ya. Apakah Anda sepakat bahwasanya Bapa di sorga lah yang menjadi dalang penyaliban Yesus?
Tolong dijawab yang tegas, Ya. Bang. Jangan ngambang. Yang pada akhirnya saya nggak bisa bilang iya. Karena nggak Ya mungkin. sudah, berarti juga. Anda sentuh. Kalau Anda tidak bilang iya, berarti ngapain Anda berdebat dengan saya? Oke, Berarti kalau siapa begitu, Bang. dalang? Berarti siapa dalang penyaliban Yesus? Bapa di sorga atau iblis? Ya kalau dari semuanya ini saya lihat ya iblis. Ah, ya sudah, berarti Anda sepakat dengan saya. Saya turunkan kalau gitu, Bang. Terima kasih. Iya. Oke. Coba yang bilang bilang ini loh. Penyaliban Yesus adalah perbuatan Tuhan gitu loh, coba. Coba ayo, silakan. Kita pengen dapat orang yang agak tegas dulu ya, teman-teman ya, biar enak. Saint Michael, ya silakan. Saint Michael.